Dengan ledakan, Irfan jatuh ke tanah dan tidak bergerak, dan baru saat itulah Zakari menemukan dengan ngeri bahwa 4 belati hitam telah dimasukkan ke punggung Irfan. Belati itu adalah pedang tangan yang ditembakkan oleh Hattori Kazuo. Zakari ketakutan dan hendak meminta bantuan ketika dia langsung ditundukkan dari belakang, diikuti dengan pukulan keras di leher, dan dia pingsan. Hattori Kazuo segera maju untuk memegang Zakari yang tidak sadarkan diri, dan buru-buru berkata kepada Tama, "Tuan Renza, aku akan membawanya pergi dulu." Tama mengangguk dan berkata, "Bawa ke-6 mayat itu kembali." Hattori Kazuo tidak berani membangkang dan buru-buru mengedipkan mata kepada yang lain yang sudah mengungkapkan wujud mereka. Jadi, beberapa orang dengan cepat membawa Zakari ke truk sampah, dan dengan cepat menyeret ke-6 mayat itu kembali dan meninggalkan mereka di pintu. Pada titik ini, sosok dan postur ke-6 orang itu hampir sama persis seperti ketika mereka pertama kali dibunuh oleh Hattori Kazuo. Setelah Tama memeriksa tempat kejadian, dia memberi Hattori Kazuo informasi kontaknya dan menginstruksikan, "Hubungi dia setelah kamu keluar dan berikan dia orang-orangnya." "Baik, Tuan Renza." Hattori Kazuo sudah menyingkir, mengangguk buru-buru, dan buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian. Dan saat ini, Tama berkata kepada Gemma, Hedi, dan Tasya, "Kalian bertiga kembali ke kamarmu dan duduk dulu, waktu untuk menguji kemampuan aktingmu telah tiba." Ketiganya saling memandang, lalu buru-buru kembali ke sofa dan duduk. Pada saat ini, Tama juga mundur ke kamar dan menutup pintu dengan lembut. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka pintu kamar, melihat mayat 6 pengawal dan asisten di lantai, dan berteriak keras, "Hei! Seseorang terbunuh!" Tepat ketika Presiden Kamar Dagang Indonesia New York, Barney Lucas, baru saja menyelesaikan pidatonya, dan hendak memberikan podium kepada Zakari, tiba-tiba terjadi keributan. Anak buah Fei dan staf hotel tertarik dengan teriakan Tama, dan hal berikutnya yang mereka lihat adalah pemandangan yang membuat mereka pingsan. 6 pengawal Gemma tewas di tempat, asisten Tuan Muda Zakari, Irfan, juga tewas, terbaring tragis di tempat. Selain itu, keberadaan Tuan Muda Zakari tidak diketahui. Beberapa pengawal Zakari duduk lumpuh ketakutan. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa Tuan Muda mereka akan hilang dari hotelnya sendiri? Di antara mereka, ada seorang pria paruh baya bernama Louis Kin, yang merupakan keponakan dari pengawal pribadi Karl Januar dari Daron Fei, seorang ahli seni bela diri yang secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Zakari. Namun, karena sebagai anggota tim perlindungan pribadi Zakari tidak pernah memperlakukannya sebagai miliknya sendiri, jadi dia sering memisahkan diri darinya karena berbagai alasan, dan bahkan Zakari sering mengubah rencana kegiatannya untuk menyingkirkannya tanpa izin. Dia bahkan menyebutkannya kepada pamannya Karl, memintanya untuk mencari rekan senior dari divisi untuk menggantikannya. Meskipun Karl menyetujui permintaannya, tetapi juga berulang kali menyuruhnya menahan diri untuk sementara waktu, jadi dia semua menunggu Karl kembali dari Indonesia. Makan malam amal hari ini, Louis ingin melindungi Zakari, tapi dia tidak menyangka Zakari akan membiarkannya menjaga ruang perjamuan, dan dia tidak diizinkan meninggalkan ruang perjamuan setengah langkah. Jika dia tidak mendengar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dia tidak akan berani meninggalkan ruang perjamuan. Dia segera mengenali shuriken pada 7 mayat, yang merupakan senjata tersembunyi eksklusif ninja. Jadi, dia langsung bertanya, siapa yang pertama kali menemukannya? Tama, yang berdiri di kusen pintu, berkata, "Itu aku." Louis memandang Tama dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Katakan padaku, ada apa ini semua?" Tama melihat sikapnya begitu keras, mundur selangkah dan bertanya dengan marah, "Kamu masih memiliki wajah untuk bertanya padaku apa yang terjadi?" "Aku masih ingin bertanya apa yang terjadi. Apa yang kalian lakukan? Kamu mengundang Nona Gu ke makan malam amalmu,
dan keenam pengawal kita terbunuh? Bagaimana Anda melakukan pekerjaan keamanan? Jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini, kami tidak akan pernah membiarkannya pergi." Ketika Louis dan pengawal lainnya mendengar kata-kata ini, mereka terdiam. Baru kemudian mereka menyadari bahwa itu semua adalah kesalahan di pihak mereka, dan bahwa mereka berenam juga kehilangan nyawa karena kesalahan mereka. Hal ini membuat hati Louis semakin ketakutan. Misinya adalah untuk melindungi keselamatan Zachary, tapi di bawah hidungnya hal besar terjadi. Tanggung jawab ini terlalu besar. Tama melihat pengawal ini tampak ragu-ragu, jadi dia segera berbicara, "Masalahnya penting. Saya pikir lebih baik menelepon 911 dan melibatkan polisi." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan berkata kepada Tasya, "Nona Tasya, tolong hubungi polisi." Tasya mengangguk dan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Louis buru-buru berkata, "Tuan, santai saja dulu. Masalah ini, izinkan saya untuk melaporkannya kepada Tuan dan Tuan muda kita." Tama berkata dengan marah, "Kami memiliki 6 orang mati, Anda hanya memiliki 1, berani Anda tidak cemas? Kamu harus melaporkan kepada siapapun, tetapi masalah ini, kita harus memanggil polisi untuk menanganinya." Setelah itu, Tama berkata, "Untuk memastikan keamanan Nonagu, mulai sekarang, saya ingin menutup pintu ini. Ketika polisi datang, baru pintu itu akan terbuka." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Tama menutup pintu kamar dengan keras. Pada saat ini, perusahaan keamanan Gema yang tertinggal di luar pengawal itu juga mendengar suara masuk. Begitu mereka melihat 6 sahabat mati, setiap emosi melonjak di dalam diri mereka dan mereka menjadi bersemangat, menuntut pihak hotel harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Orang yang bertanggung jawab atas hotel datang untuk mendengar berita itu, meskipun dia sendiri ketakutan setengah mati, tetapi masih mengeraskan kepalanya untuk mencoba menenangkan pengawal ini. Lagi pula, setelah hal semacam ini dibawa ke polisi, dunia akan melihat ini sebagai skandal keluarga Fei, dan siapa yang harus bertanggung jawab pada akhirnya? Namun, keamanan Gema ini bahkan kurang fleksibel. Melihat orang mati, hal pertama yang mereka inginkan adalah menelepon 911. Melihat situasinya benar-benar di luar kendali, manajer hotel buru-buru menarik diri dari keramaian dan langsung menghubungi ayah Zachary, Adam Fei. Adam menjamu beberapa mitra bisnis di sebuah restoran top di Manhattan. Ketika dia mendengar bahwa putranya hilang dan itu juga di hotelnya sendiri, dia terkejut. NYPD, yaitu Departemen Kepolisian New York, setelah mengetahui kasus penembakan yang menyebabkan 7 orang tewas di Hotel Wang Fu, juga dengan cepat mengirim sejumlah besar petugas polisi ke tempat kejadian. Pada saat yang sama juga mengirim seorang detektif berpangkat sangat tinggi dengan helikopter polisi untuk memimpin penyelidikan. Beberapa menit kemudian, Adam tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Kepala hotel dengan sekelompok anggota staf bergegas untuk menyambut, malu untuk mengatakan, "Tuan muda, pekerjaan bawahan tidak menguntungkan. Tolong salahkan saya." Adam berwajah hitam, mengangkat tangannya, dan menamparkan orang yang bertanggung jawab. Nada suaranya sangat suram memarahi, "Bicaralah. Apa yang sedang terjadi?" Orang yang bertanggung jawab atas hotel hampir pingsan dan menangis. "Tuan muda, saya tidak yakin dengan detailnya. Saya hanya tahu bahwa Tuan muda telah menghilang, asistennya, dan 6 pengawal perusahaan keamanan tewas, dan pembunuhnya juga hilang." Adam memberikan tamparan keras lagi di wajahnya, berbalik untuk melihat Louis, bertemu untuk menamparnya, dengan marah menegur, bermarga Qin, "Keluarga Fei, kami memberi divisi Anda begitu banyak dana setiap tahun, kamu bertanggung jawab untuk melindungi putraku. Anda tidak bisa melakukannya. Apa yang Anda makan?" Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.